dia harus memakan tahu dan kacang panjang yang direbus tanpa menu apapun. Tadi kan aku katakan perlindungan sosial itu ada 497 triliun. Di tempatku itu 78 triliun. Dan itu sudah ada anunya. Oh ini akan terima, ini enggak, ini terima, ini enggak. Itu ada nama-namanya. Jadi kan yang sisanya itu aku nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, lagi-lagi kita masyarakat dikagetkan oleh pernyataan dari Ibu Risma, Menteri Sosial, di mana beliau mengatakan bahwasanya dana bansos itu ada 496 triliun. Tapi beliau sebagai Menteri Sosial hanya memegang 76 triliun. Tentu hal ini menjadikan kita semua bingung ya, bahkan para DPR pun bingung saat ketika itu ada rapat dengan Kemensos. Nah di sini beliau mengatakan bahwasanya 76 triliun aja sudah membuat Menteri Sosial ini bingung, tentunya Bu Risma ya. Tapi anehnya yang lain pada kemana? Nah tentu kejadian ini akhirnya membuat kita semua menginginkan adanya hak angket, di mana nanti hak angket itu hak DPR untuk menginterogasi ya siapa saja pelakunya dan bagaimana uang sebesar itu kemana saja. Karena kita tahu sendiri ya bahwasanya sebelum pemilihan presiden kemarin besar-besaran dana bansos dikucurkan. Karena besar-besaran ini takutnya dana bansos itu justru tidak sesuai dengan penerimanya. Kan dana bansos itu hanya untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, janda-janda yang memang membutuhkan uang itu. Tapi nyatanya banyak sekali ya hari ini yang menerima itu salah sasaran. Nah teman-teman semua, kali ini kita bahas ya, dan nanti juga ada komentar dari para netizen. Dan kita dengar dulu pernyataan dari Ibu Risma. Ini dia videonya. Program perlindungan sosial pemerintah itu ada 497 triliun. Di Kemensos itu tahun ini 2024 78 triliun. Sisanya ya saya nggak ngurusi Bu sisanya. Kenapa ya saya ngurusi ini aja mumet gitu kan Pak. Ini komplain sini begitu. Tapi yang jelas Pak, kami nggak memberikan itu di luar ini. Kami di luar DTKS dan di luar program kami. Dari mana kami dapat uang? Orang ini saja ngitung itu harus nunggu temuan BPK bahwa kami utang, nanti baru kami bisa minta nanti ke Kementerian Keuangan ya. Kenapa? Tadi realisasi Bu Esti menyampaikan, saya salur misalkan bulan Desember, November. Makanya saya sampaikan, kenapa saya sampaikan salur dan transaksi? Karena ini uang dikirim ke bank, dimasuk ke rekening dia. Dia ngambilnya itu mungkin 2 bulan kemudian, ada yang begitu. Ada yang karena Bu, jaraknya jauh ngambil ke bank. Tapi kalau saya serahkan semua ke PT Pos, saya nggak punya duit. Jadi kayak Aceh besar itu Bu, dia nggak ada bank itu. Dia kalau itu butuh 500.000, padahal nerimanya bansos 300.000. Jadi kenapa dia simpan, kadang ngambil 3 bulan sekali itu begitu. Pimpinan, kami nggak ada anggaran. Kalau pimpinan ada dikit tanggapan. Tadi mohon maaf Bu, tadi Bu bilang tadi bulan Januari 2024 sudah ada pencairan ya. Tanggal berapa Bu? 26. Pertama SPM pertama 26 Januari. Itu Ibu baru transfer ke bank atau memang sudah cair? Iya. SPM itu surat perintah membayar kami. Bayar ke bank? Iya. Kementerian Keuangan kapan ngirim uangnya ke Ibu? Pak, ini kalau bansos itu enggak pernah. Ini yang ini 2021 itu 4 Januari. Saya transfer SPM pertama ini. Enggak, bukan bansosnya, itu kan APBN Bu. APBN itu kan ada prosesnya, masih siklus anggaran. Nah, Pak, ya saya nggak tahu. Yang jelas kami bisa bayar. Saya kan nagihkan ke keuangan bayar kapanpun saya nggak masalah. Kan itu kan jadi gini kan, yang anggaran itu ada namanya anggaran besar itu kan ada Menteri Keuangan. Tahu Pak. Anggaran besarnya itu di Menteri Keuangan itu apa namanya pusat anggaran. Masa Ibu baru awal sudah ada uang situ? Pak. Ada Pak. Ya makanya saya beda. Tanggal berapa Menteri Keuangan mengirim ke Ibu?
Kok ngirim saya? Kan saya dipanya November. Pak, yang harus diklarifikasi itu anggaran itu langsung dari kas negara ke penerima bantuan gitu. Ke bank penyalur. Bank penyalur langsung. Jadi tidak melalui Kemensos. Kami itu Pak megang uang besar itu seperti akuarium ikan dalam. Kita bisa lihat, nggak bisa pegang. Karena uang itu langsung ke KPM Pak, bukan lewat kami uangnya. Ya makanya sini ada sistem anggaran kita yang tidak sehat ini Bu. Jadi Bu, kalau dia mohon maaf yang saya bantu itu orang kalau sehari bahkan dia kadang minjamkan kartunya digadekan loh Bu. Untuk makan. Karena kalau pegawai itu hitungannya 1 bulan begini. Kalau mereka itu 15 hari sudah habis nih duit. Ya bagaimana nggak habis kalau duit itu memang hanya itu-itunya. Dan berapa sih duit bansos itu, sedangkan memang mereka butuh banget kan uang itu. Itu jika tepat sasaran, jika memang benar-benar orang yang membutuhkan. Tapi nyatanya saat ini sebelum pemilihan kemarin dana bansos benar-benar dibanjirkan dan sering sekali banyak yang mengatakan salah sasaran. Bahkan orang-orang mampu pun ikut mendapatkannya. Padahal itu semua akan menjadi beban kelak di akhirat loh. Ketika kita mau menerima dana bansos yang sebenarnya kita mampu, itu luar biasa itu. Ya teman-teman semua, kita dengar tadi ya Ibu Risma mengatakan dia hanya mendapatkan 78 triliun, sedangkan dana bansos itu 490 sekian triliun. Lalu yang lain tuh pada kemana gitu kan? Yang jadi pertanyaan besar. Dan ketika itu ada juga kisah yang sangat menyedihkan ya, di mana sang DPR mengatakan di mana dana bansos dikucurkan begitu banyaknya, tapi nyatanya masih ada orang yang sangat membutuhkan tapi beliau tidak mendapatkannya. Sampai-sampai menangis Ibu Risma. Ini dia videonya. Guys, Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini menangis ketika rapat bersama anggota DPR. Kita tonton dulu. Dan benar memang orang ini memang sebatang kara dan kebetulan dia memasak, mohon maaf Bu, karena tidak ada beras. Dia harus memakan tahu dan kacang panjang yang direbus tanpa menu apapun. Jadi ikut sedih ya. Tapi memang masih banyak nenek-nenek, kakek-kakek yang tidak mendapatkan bansos. Dikalahkan oleh kaum muda dan yang berkecukupan, tapi masih berharap dan masih mendapatkan bansos dari pemerintah. Jujur juga sedih banget ya teman-teman semua. Dan ini harusnya menjadi PR untuk pemerintah agar bisa bagaimana caranya tepat sasaran. Karena memang nyatanya seperti itu. Banyak yang tidak tepat sasaran. Dan harusnya nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah tua, yang sudah tidak bisa bekerja, itulah yang harus mendapatkan bansos. Bukan justru malah anak muda yang masih kuat untuk bekerja. Wow, luar biasa sekali ya, sampai menangis tadi DPR-nya kan. Bu Risma pun menangis. Ini bagaimana tanggung jawabnya kelak di akhirat ini. Seorang pemimpin yang tidak bisa membuat rakyatnya kenyang. Ini tanggung jawabnya sangat besar sekali teman-teman semua. Ya, harapan kita semua ke depannya nanti pemerintah bisa untuk merubah lagi sistemnya gitu ya. Merubah lagi agar bisa tepat sasaran. Dan tentunya hak angket memang diperlukan untuk melihat, untuk menginterogasi siapa yang telah menyelewengkan dana bansos ini. Ya oke teman-teman semua, kita lihat video ini. Enggak tahu itu siapa. Tadi kan aku katakan perlindungan sosial itu ada 497 triliun. Di tempatku itu 78 triliun. Dan itu sudah ada anunya. Oh ini akan terima, ini enggak, ini terima, ini enggak. Itu ada nama-namanya. Jadi kan yang sisanya itu aku nggak tahu.
aku nggak berhak lah untuk bicara itu kan. Itu itu sudah berapa tahun itu kejadian terjadi. Jadi kan yang sisanya itu aku nggak tahu dari aku nggak. Persis seperti pembantu saya, staf saya. Di mana piring? Oh, nggak tahu. Di mana gelas? Oh, nggak tahu. Di mana itu baju saya? Oh, nggak tahu. Kata pertama itu selalu, dari dulu sekarang selama-lamanya selalu, nggak tahu. Padahal mereka digaji untuk tahu. Barang saya di mana? Ini juga aneh sekali ya. Jadi ini adalah penyakit. Penyakit dari atas sampai bawah, dari pimpinan sampai rakyat. Selalu kata utama tidak tahu. Kalau tidak tahu, nggak harus kerja. Kenapa jadi pemimpin? Kenapa digaji? Masa nggak tahu dari mana 470 triliun itu? Ya saya kelola hanya 78 triliun, yang lain nggak tahu. Pimpinan juga bilang nggak tahu, yang tahu siapa? Siluman. Makanya saya kadang-kadang malu ya jadi orang Wakanda. Kenapa aku dilahirkan campur darah Wakanda? Padahal kalau saya itu ditugaskan, saya harus tahu kemana. Dan kata pertama adalah saya akan cari tahu dulu, nanti saya akan kembali memberitahu kepada semua kalian apa yang telah terjadi. Itu bukannya nggak tahu. Itu yang saya didik staf saya, pembantu ART. Saya bilang kepada mereka, cari dulu tuh piring, cari dulu tuh baju, baru kembali ke saya. Kalau nggak ketemu, baru ngomong. Dan kita cari solusi, bukannya pertama nggak tahu. Coba kalau semua orang bilang nggak tahu. Itu sangat tidak baik. Tidak mencerminkan orang yang terdidik. Apalagi orang yang menjabat sebagai menteri atau kepala negara. Stop saying I don't know. Kita harus cari tahu dulu kalau nggak tahu. Memalukan. So, inilah pendidikan etika. Kalau tidak punya etika, jangan jadi menteri atau presiden. Terima kasih. Kecatatan dalam penyaluran bansos. Ini tragedi tidak pernah dulu sedahsyat saat ini. Ya. Bahkan kalau kita melihat RDPU antara Komisi 8 dengan Mensos, ini sungguh luar biasa, membuka mata kita semua. Waktu itu saya di sana, Bang Karni, saya sampaikan ketika Prof. Yusir bertanya, bagaimana Mensos, apakah dilibatkan atau tidak? Kemarin clear, Mensos hanya dari 490 triliun sekian, beliau hanya dapat alokasi sekitar 70 sekian triliun. Ketika ditanya, selebihnya dari mana? Nggak tahu dari mana. Tidak tahu datanya dari mana, tidak tahu alokasinya kemana. Inilah yang menyebabkan bahwa hak angket ini penting untuk apa? Apakah benar? Apakah bisa dibenarkan? Eksekutif menggelontorkan satu anggaran bansos ketika tidak tahu kemana anggaran itu dilakukan, disalurkan, berapa besarannya dan siapa yang mengeksekusi itu. Dan kita melihat bahwa yang kecatatan pertama itu dan yang kedua polanya sama. Untuk apa? Menguntungkan salah satu pasangan calon. Jadi inilah. Siang teman-teman. Udah pada nonton belum yang terkait dengan DPR mengevaluasi kerjanya Kementerian Sosial Ibu Risma terkait dengan bansos. Baru pada tahu kan? Ternyata bansos itu yang mengelola banyak pintunya, bukan hanya Kemensos. Nah, aku juga baru clear nih angkanya nih. Ternyata yang dikelola oleh Kemensos itu cuma 79 triliun dari 87,27 triliun. Sementara total bansos yang digelontorkan itu 497 triliun. Tahun ini nih. Pasti dong Bu Risma bingung di mana angka itu berada. Karena apa? Karena penyaluran bansos di bawah Kementerian Sosial itu by name by address. Jadi datanya itu ada, nggak dibagikan sembarangan seperti itu.
Nah, Bu Risma diminta untuk mempertanggungjawabkan. Coba kalau kamu jadi Bu Risma, pasti bingung kan? Loh, kita cuma terima uang 79 triliun dan itu peruntukannya udah ada nama-namanya dan sebagainya. Terus tiba-tiba ada laporan Menteri Keuangan terkait dengan 497 triliun bansos yang digebiar ke masyarakat. Apalagi momentumnya itu adalah momentum pemilu. Jadi harusnya bansos itu diolor sampai 1 tahun gitu. Nah, tapi ini dimajuin semua sampai sebelum pencoblosan. Nah, sampai titik ini nih, kalian yang masih buta dan masih merasa bahwa orang yang demo di luar sana ya, dan orang yang sedang memperjuangkan angket di DPR agar DPR mengevaluasi kerjanya pemerintah, khususnya presiden, apakah terjadi penyelewengan atau tidak dalam konteks bansos ini, clear banget bahwa ada lebih dari 300 triliun bansos itu tidak dikelola oleh Kementerian Sosial. Nah nggak dikelola oleh Kementerian Sosial, jadi nggak semua bansos yang diguyurkan untuk pemenangan pemilu itu pintunya ada di pintu Kementerian Sosial, enggak ya. Ternyata dia ada pintu yang lainnya. Nah, kalau pintu yang lainnya jelas dong Bu Risma nggak bisa mempertanggungjawabkan, bener nggak? Karena apa? Ya karena nggak ada di dia, duitnya nggak ada di dia, dan juga mekanisme penyalurannya juga nggak ada di dia gitu. Nah, jadi ada di siapa dong? Ya balik lagi dong sama Pak Lurah, tanya aja sama dia, bansos yang banyak itu lebih dari 300 triliun itu gimana tuh juntrungannya sampai dia kemudian dimanfaatkan untuk mobilisasi perolehan suara 02. Jadi jangan teriak-teriak dong kalau sekarang masyarakat Jawa Tengah itu kesulitan bantuan sosial. Karena apa? Kemungkinan memang stoknya udah habis dibuat pemilu gitu ya. Stay waras dan berpikir secara maksimal. Ayolah teman-teman semua, buka mata, buka telinga. Kalian gak bodoh-bodoh amat kok, kita ini gak bodoh-bodoh amat. Kita tahu informasinya berseliweran di sosial media. Harusnya kita paham dong. Ayolah, come on teman-teman semua yang masih punya akal waras. Kita jangan tertawakan orang-orang yang demo di luar itu ya. Mereka memang benar-benar melihat keadaan dan menginginkan solusi yang terbaik. Karena dengan cara pelan belum juga bergerak, maka dari itu mereka harus demo, menginginkan adanya hak angket, di mana nanti DPR bisa menginterogasi siapa nih di balik ini semua. Bahkan DPR pun bisa memanggil presiden untuk mengungkapkan ini semua. Ini uang besar loh, besar banget ini, 300 triliunan lebih. Di sini Bu Risma sebagai Menteri Sosial tidak bisa untuk menjawab kemana uang itu, di mana, dan kepada siapa uang itu bersandar. Tak bisa menjawab, karena memang beliau tidak tahu, beliau hanya memegang 79 triliun. Itu pun beliau sendiri mengatakan pusing. 79 triliun ini udah pusing. Coba bagaimana kalau seperti ini? Oke teman-teman semua, gua rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini, tetap stay waras. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.